Shalom saudara-saudari sekalian, marilah kita berdoa. Sinar dan terang dari Allah kita, itulah yang menyinari dan menerangi hati kita dalam mendengarkan firman-Nya. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada saat ini tertulis dalam kitab Yakobus pasal 5 ayat 7 sampai 11. Beginilah bunyinya. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Topik firman Tuhan ini tekun melakukan kehendak Allah. Saudara-saudari sekalian, pertama sekali kita harus mengetahui di dalam pasal ini, Rasul Yakobus menyatakan penghukuman Allah ke atas orang-orang kaya yang menindas kaum miskin, sambil menunjukkan betapa besar dosa dan kebodohan mereka di mata Allah, serta betapa berat hukuman yang akan ditimpakan kepada mereka. Kemudian dalam nats khotbah ini, semua orang percaya dinasihati untuk bersabar di bawah segala pencobaan dan penderitaan mereka. Mereka diperingatkan untuk tidak melakukan dosa bersumpah. Saudara-saudari sekalian, dari apa yang telah dikatakan perihal orang-orang kaya yang fasik dan suka menindas, juga ada pesan untuk memberikan penghiburan kepada umat Allah yang menderita. Oleh sebab itu bersabarlah, karena Allah akan mendatangkan kesengsaraan kepada orang fasik, sehingga mereka bisa melihat apa kewajiban mereka dan bagaimana hati mereka dapat dikuatkan. Kewajiban yang mereka kerjakan disampaikan Rasul Yakobus ialah bersabarlah, teguhkan hatimu. Janganlah mereka bersungut-sungut dan saling mempersalahkan. Kata bersabarlah yang dimaksud supaya mereka menanggung penderitaannya tanpa bersungut-sungut dan cedera mereka tanpa membalas dendam. Kalaupun Allah tidak segera datang membela mereka melalui tanda apapun, nantikanlah Dia. Kesabaran orang Kristen seperti ini bukanlah sekedar sikap bertahan karena terpaksa, melainkan dengan rendah hati bersedia tunduk di dalam hikmat serta kehendak Allah, dengan mata tertuju pada imbalan mulia yang kelak akan diberikan. Bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Marilah kita perhatikan dorongan yang diberikan di sini agar orang Kristen bersabar, meneguhkan hati. Kita harus bagaikan petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Di saat kita menabur benih di tanah, kita menunggu datangnya hujan musim gugur dan hujan musim semi selama berbulan-bulan.
dan bersedia menanti sampai tiba masa panen untuk menuai hasil kerja keras kita. Bukankah hal ini mengajar mereka maupun kita untuk menanggung badai dan bersabar menunggu sementara waktu? Kalau kita perhatikan orang yang menantikan hasil tuaian gandum, dan bukankah kita juga menantikan mahkota kemuliaan? Jika kita diminta menunggu sedikit lebih lama daripada sang petani, bukankah itu sebanding dengan apa yang sedang kita nantikan, yang lebih besar dan tak terhingga nilainya? Dikatakan teguhkanlah hatimu, yakni biarlah imanmu tetap teguh tanpa bimbang. Teruskan berbuat baik tanpa lelah, dan tetap teguh hati terhadap Allah dan surga, meskipun ada banyak penderitaan atau pencobaan. Kemakmuran orang fasik dan penderitaan orang benar sepanjang zaman merupakan ujian berat bagi iman umat Allah. Daud berkata dalam Mazmur 73 ayat 2-3, "Tetapi aku sedikit lagi maka kakiku terpeleset, nyaris aku tergelincir, sebab aku cemburu kepada pembual-pembual kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik." Beberapa orang Kristen yang disurati Yakobus ini mungkin saja juga tertati-tati seperti itu. Oleh sebab itu mereka dihimbau untuk teguh hati. Iman dan kesabaran akan meneguhkan hati. Saudara-saudari sekalian, janganlah mereka bersungut-sungut dan saling mempersalahkan. Berarti jangan saling berkeluh kesah atau jangan membuat tidak nyaman satu sama lain dengan bersungut-sungut perihal apa yang menimpa kehidupan mereka, atau dengan berkeluh kesah karena tidak percaya tentang apa yang selanjutnya akan terjadi pada diri mereka. Jangan juga menggerutu penuh dendam terhadap penyebab penderitaan mereka, atau karena iri terhadap mereka yang mungkin tidak mengalami malapetaka seperti diri mereka. Jangan membuat diri mereka dan orang lain merasa tidak nyaman dengan menggerutu serta saling membuat sedih. Mereka tidak saja berkeluh kesah di bawah penindasan para penganiaya kaya, tetapi juga karena luka-luka hati yang ditimbulkan oleh banyak saudara yang bersama mereka mengakui iman suci. Orang-orang yang tengah menghadapi musuh bersama dan sama-sama ada dalam penderitaan harus lebih berhati-hati lagi supaya tidak saling menyakiti hati dan saling menggerutu. Jika tidak, penghakiman akan jatuh ke atas mereka selain ke atas orang lain. Semakin keras mereka menggerutu, semakin dekat juga penghakiman itu. Kedatangan Tuhan sudah dekat. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Jangan bersikap tidak sabar, jangan saling bertengkar. Sang hakim agung yang akan memperbaiki segala sesuatu, yang akan menghukum orang fasik dan memberi imbalan kepada orang benar, sudah dekat. Marilah kita sadari bahwa Allah telah berdiri dekat dengan kita seperti orang yang sedang mengetuk pintu. Kedatangan Tuhan untuk menghukum orang-orang Yahudi yang fasik ketika itu sudah dekat. Ketika Yakobus menulis surat ini, setiap kali kesabarannya dan anugerah kepada umatnya sedang diuji dengan cara luar biasa. Kepastian tentang kedatangan Kristus sebagai hakim yang sudah dekat seharusnya cukup untuk membuat semua orang percaya atau ke-12 suku di perantauan teguh. Sekarang ini sang hakim yang akan menghakimi dunia sudah jauh lebih dekat dibanding dahulu ketika surat ini ditulis kepada mereka. Oleh sebab itu hal ini sudah seharusnya menimbulkan dampak lebih besar bagi kita. Bahaya bahwa kita bisa saja dihukum ketika sang hakim muncul sudah seharusnya mendorong kita untuk memperhatikan kewajiban kita seperti yang disampaikan sebelumnya. Janganlah kamu bersungut-sungut, supaya kamu jangan dihukum. Keluh kesah dan ketidakpuasan membawa kita kepada penghakiman Allah yang adil. Juga lebih dari yang kita sadari, kita mendatangkan banyak malapetaka ke atas diri sendiri dengan perbuatan menggerutu, tidak percaya,
iri hati, dan saling menyalahkan. Jika kita menghindari semua kejahatan ini dan bersabar di bawah semua pencobaan, maka Allah tidak akan menghukum kita. Marilah kita menguatkan hati dengan hal ini. Kita didorong untuk bersabar dengan meniru teladan para nabi. Turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Amatilah para nabi yang sangat dihargai dan diperkenan Allah telah mengalami penderitaan paling berat. Saat kita merenungkan bahwa orang-orang terbaiklah yang paling mengalami kesukaran di dunia ini, maka sudah sepatutnya kita berdamai dengan penderitaan. Bahwa mereka yang menjadi teladan-teladan terbaik dalam hal menanggung penderitaan juga merupakan teladan terbaik dan terbesar menyangkut kesabaran. Kesengsaraan itu menimbulkan orang-orang percaya menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Bahkan mereka yang menderita dengan benar dan sabar sebagai orang-orang yang paling bahagia. Ayub juga disebut sebagai teladan untuk menguatkan hati orang-orang yang dirundung kemalangan. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Di dalam pengalaman Ayub bisa dilihat contoh tentang berbagai kesengsaraan yang teramat menyedihkan. Namun di bawah semua itu ia masih bisa memuji Allah. Mengenai keadaan batinnya secara umum, ia tetap bersabar dan rendah hati. Dan apa yang akhirnya terjadi pada dirinya, dengan sesungguhnya Allah memenuhi dan menyebabkan hal-hal yang dengan jelas membuktikan bahwa Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Saudara-saudari sekalian, belas kasihan Allah sedemikian besarnya hingga ia tidak akan berlambat-lambat menyediakan segalanya apabila tujuan Allah sudah tercapai. Rahmat Allah sedemikian lembutnya hingga dia akan mengganti kerugian dengan berlimpah atas semua penderitaan dan kesengsaraan umatnya. Kasih mesranya ditujukan kepada mereka sementara mereka menderita, dan rahmatnya dinyatakan sesudah itu. Marilah kita melayani Allah kita dan menanggung semua pencobaan yang menimpa kita, seperti mereka yang percaya bahwa kesudahannya akan memahkotai semua pencobaan itu. Ajakan Yakobus ini juga berlaku bagi kita. Seperti halnya jemaat saat itu dikuatkan untuk bersabar menanggung penderitaan, kita pun diingatkan akan hal yang sama. Kedatangan Tuhan yang kedua kali selain merupakan pengharapan yang memampukan dan menguatkan Kristen menghadapi dan menanggung penderitaan dengan sabar, juga membuka mata hati kita untuk melihat Allah Sang Hakim Maha Adil itu akan bertindak bagi orang-orang jahat yang menyebabkan penderitaan pada sesama. Keadilan Allah akan menghukum mereka. Sebaliknya bagi orang-orang benar yang sabar dan tekun menghadapi penderitaan yang dialaminya, keadilan Allah mendatangkan ketentraman dan keselamatan bagi mereka. Oleh sebab itu, marilah kita tetap tekun melakukan kehendak Allah. Yakin dan percayalah, Tuhan akan senantiasa berada di pihak kita. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa di dalam sorga, sungguh agung dan mulia nama-Mu. Syukur kami ucapkan kepadamu atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami hingga pada saat ini. Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu. Kuatkan dan teguhkanlah kami untuk tetap tekun melakukan kehendak-Mu, dan sabarlah kami di tengah-tengah penderitaan, pencobaan yang kami alami di dalam perjalanan kehidupan kami. Tuhan, ampunilah kami atas segala keberdosaan kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa kepadamu. Amin. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom.